Halo semuanya, Timon ada di sini. Hari ini kita akan bereksperimen dengan vakum dan gallium. Saya adalah orang pertama yang mulai bereksperimen dengan gallium. Sombong dikit lah. Gallium itu sendiri tidak berguna, tapi sangat keren untuk bermain dengannya guys. Kamu bisa bermain dan belajar sekaligus. Atau cuma buat ngerjain keluargamu bahwa kamu memecahkan termometer lama dan merkurinya ada di seluruh rumah. Tapi itu lelucon yang sangat buruk guys. Dan hal yang paling menarik adalah menonton gallium. Ini adalah logam cair dari film Terminator dari masa kecil saya. Ini sangat keren guys. Saya pernah membuat Lego dari gallium. Bahkan sebuah spinner. Dan saya menaruhnya di bawah kereta. Wow. Oh ya, saya juga pernah membuat sendok dari gallium. Itu adalah lelucon yang konyol. Saya memberikan pada temanku. Seperti sendok biasa sih, tapi bisa meleleh di air hangat saat dicelupkan. Itu lucu guys. Oh ya, tahukah kamu bahwa gallium menjadi cair bahkan pada suhu 30 derajat Celcius? Ya, ini bisa jadi sejuta lelucon dengan gallium atau bahkan asik juga untuk menuangkan di tanganmu. Gallium sangat berat, sehingga tetesan kecil ini terasa seperti kettlebell mini. Saya bisa berulang kali menuangkannya dan melihatnya seperti cermin cair. Suatu kali, saya mencoba mengisi orbis besar transparan dengannya. Ya, kamu harus gokil untuk menemukan ide seperti itu di kepalamu. Tapi satu-satunya hal yang belum pernah aku coba sebelumnya adalah vakum. Gallium bisa dalam bentuk cair, dan seperti yang kita semua tahu, cairan berperilaku sangat aneh dalam ruang hampa. Balon bisa melar, slime pun bisa mengembang tanpa henti. Sementara susu dingin mendidih dan membuat busa seperti cappuccino. Kamu tahu kan bahwa air mendidih dalam ruang hampa? Kali ini saya ingin melakukannya dengan termometer. Lihat, sekarang suhu air normal sekitar 30 derajat. Mari kita tonton jika semakin panas. Dan itu akan menjadi beberapa trik keren pada akhirnya. Ayo mulai. Well, saya menempatkan air dengan termometer di mesin vakum. Harap perhatikan baik-baik ya, bahwa itu sedikit lebih dari 30 derajat, 32 derajat sejauh ini. Saya menyalakan mesin dan melihat perubahan suhu. Sekarang tekanannya turun sedikit. Ini seperti di pegunungan sekarang. Air tidak bereaksi dan suhu masih stabil. Ini masih belum ada ruang hampa, tapi kita melihat gelembung pertama di dalam air. Ini dia, mulai. Air mendidih dalam ruang hampa, tapi suhunya masih 32 derajat. Dan tidak ada udara yang masuk. Ini adalah vakum biasa guys. Air bisa mendidih seperti biasa pada suhu 100 derajat, tapi suhunya di sini masih stabil. Penutup mesin vakum ditutupi dengan uap seperti di sauna yang panas. Tidak ada yang terlihat dari sisi manapun. Sebenarnya, perebusan adalah proses mengubah air menjadi gas. Ini akan terus mendidih sampai semua air berubah dalam bentuk gas. Dan ini bisa makan waktu yang sangat lama guys. Lagi pula, kita tidak bisa melihat apa-apa. Jadi mari kita matikan mesinnya. Lihat ini, termometer menunjukkan 28 derajat. Jadi turun lebih dari 4 derajat guys. Apakah kamu tahu kenapa? Tulis di kolom komentar.
Nah, suatu kali saya menempatkan nitrogen cair dalam ruang hampa. Ini sudah menjadi gas. Reaksinya aneh guys. Awalnya mulai mendidih, tapi kemudian membeku. Dan itu mendidih sebentar lalu berhenti. Dan lagi, dan lagi. Bingo! Ada es. Jadi nitrogen cair dalam ruang hampa tidak cair sama sekali. Ya, tidak semua cairan mendidih dalam ruang hampa. Misalnya darah asli, dia tidak mendidih sama sekali. Kami melihat beberapa gelembung kecil, tapi hanya itu. Sepertinya manusia tidak akan mendidih di luar angkasa karena kita membutuhkan gas. Tapi tidak banyak gas dalam darah. Alright, mari kita mulai dengan yang paling menarik, gallium. Gallium adalah logam. Cairan mendidih dalam ruang hampa membutuhkan gas. Jadi gallium tidak akan mendidih di sana. Tapi masalahnya adalah gallium punya cukup gas. Lihat bagaimana reaksinya di udara. Wow, itu teroksidasi guys. Ini sangat mudah teroksidasi. Jadi mungkin bisa mendidih. Tapi bagaimana jadinya di kehidupan nyata, saya tidak tahu. Mari kita periksa. Mari kita cek. Saya sudah menyalakan mesin vakumnya, tapi gallium bahkan tidak bergerak. Sekarang, dalam vakum mulai ada ruang hampa. Sebentar lagi akan hampa total. Lihat, ada yang bergerak. Ya, sepertinya meletup dari dalam. Gasnya akan bertekanan rendah. Ini bukan proses mendidih guys, tapi masih sesuatu. Wow. Pernahkah kamu melihatnya? Lihat guys, ada gelombang yang nampak. Ini semua adalah reaksinya. Nah, sekarang saya mematikan mesin vakum. Wow, ini cool guys. Bagaimana volume gallium berkurang dengan tekanan yang meningkat? Kita harus tahu bahwa gallium mengandung gas. Tidak banyak sih, tapi mereka membuatnya meletup di ruang hampa seperti gunung berapi. Ini menunjukkan bahwa tidak semua cairan mendidih dalam ruang hampa. Misalnya minyak bunga matahari ini, dia tidak bereaksi terhadap vakum sama sekali. Ada beberapa gelembung kecil, tapi tidak ada reaksi lebih lanjut. Ini membuktikan bahwa minyak tidak mengandung gas. Jus semangka mendidih dalam ruang hampa, dan bahkan sampai tumpah. Dan lihat, telur juga mengeluarkan busa yang cukup banyak. Lalu, bagaimana jika saya akan menempatkan lava di vakum? Beri like dan komentar jika kalian ingin melihatnya. Sepertinya saya perlu mengubah seluruh mesin untuk itu. Itu saja ya guys untuk hari ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa!